Selamat pagi kepada Ibu Erma sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Hukum. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia bagian pertama, yaitu yang kita ambil pada pertemuan yang ke-10, yaitu pada modul. Terlampir saya akan infokan nama-nama yang akan mempresentasikan terkait dengan tema terlampir, yaitu pertama, perkenalkan, nama saya Ruth Valentina Siska. Yang kedua ada Foni, ketiga ada Bayu, keempat ada Cornelius, dan yang kelima ada Hoyrul Alzaki. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk ke dalam 4 agenda yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada negara-negara penjajah Indonesia. Kedua ada perkembangan hukum era Belanda yang pertama. Yang kedua perkembangan hukum pada era Inggris. Yang keempat yaitu yang terakhir ada perkembangan hukum era Belanda yang kedua. Baik, saya akan mempresentasikan pada poin yang pertama, yaitu negara-negara penjajah yang ada di Indonesia. Negara-negara penjajah yang ada di Indonesia yang pernah menjajah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diketahui sama-sama bahwa Indonesia adalah suatu negara yang terkenal dengan negara kepulauan, yaitu negara yang memiliki banyak pulau, bahkan sampai ribuan, tapi dengan dominasi laut yang lebih luas dibanding daratan. Namun daratan tersebut terkenal akan kesuburannya, akan sumber dayanya yang sangat berlimpah, yaitu diantaranya dengan banyaknya rempah-rempah yang membuat menarik para penjajah di zaman dahulu untuk datang ke Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai tempat untuk berdalih untuk berdagang pada awalnya. Nah, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu diantaranya ada Inggris, ada Spanyol, ada Belanda, dan Jepang. Dengan masa penjajahan terlama yaitu berada di negara Belanda yang kita ketahui yaitu selama 3,5 abad atau 350 tahun. Hal ini membuat bangsa-bangsa yang ada di Eropa melakukan proyek kolonialisasi, yaitu diantaranya yang pertama ada hubungan ekonomi yang berupa perdagangan rempah dan sumber daya yang tidak dimiliki oleh Eropa, lalu dengan tujuan yang kemudian akan dikuasai. Lalu selanjutnya untuk menginfiltrasi dan menginvasi Indonesia. Baik, untuk agenda poin yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum era Belanda pertama. Penjajahan atau kolonialisasi dimulai sejak abad ke-16 saat bangsa Belanda secara halus melakukan perdagangan di Nusantara dengan bendera VOC antara tahun 1602 sampai 1799. Kehadiran VOC ke Nusantara sendiri didasari oleh motif berdagang, karena situasi politik di Belanda sendiri tidak kondusif di era ini, karena Belanda tengah melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Spanyol yang kejam dan berusaha meraih kemerdekaan.
Sejarah mencatat pada awalnya hanya provinsi bagian utara saja yang mendapatkan kemerdekaan penuh. Sementara bagian selatan masih berada di bawah kekuasaan Spanyol dan kemudian jatuh ke tangan Australia selama lebih dari seabad. Maka sejak pada tahun 1648 seluruh provinsi sudah tidak diperintah lagi oleh Spanyol. Jadi tujuan Belanda datang ke Nusantara adalah untuk berdagang. Itulah sebabnya di era Belanda tidak cukup peduli dengan perkembangan hukum dan melakukan imposisi atau pemaksaan pada penduduk pribumi untuk mentaati hukum-hukum Belanda sepanjang hukum pribumi tidak mengganggu keuntungan ekonomi Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan ke poin ketiga, yaitu perkembangan hukum era Inggris. Sejarah hukum mencatat Inggris berhasil menginvasi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, pada tahun 1811 karena kegagalan Danelaw. Maka kerajaan Belanda menggantikannya dengan Gubernur Jenderal James William Johnson. Namun lagi-lagi ia pun gagal melawan Inggris. Kebijakan Raffles di bidang politik yang tercatat dalam sejarah adalah membagi Pulau Jawa menjadi 19 keresidenan, dengan tidak mengubah yang berlaku di Nusantara karena menganggap hukum Islam adalah hukum bagi pribumi, namun berhasil menyusun sistem peradilan berupa 1. Division Court, wadana atau damang, dan pegawai bawahannya berupa pegawai pribumi, mengadili perkara kecil dan perkara sipil. Pembatasan 20 rupiah, banding ke Bupati Courts. 2. Bupati Courts atau District Court, bupati sebagai ketua, penghulu, jaksa, dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil. 21 sampai 50 rupiah, banding ke Resident Courts. 3. Resident Courts sebagai ketua, para bupati, penghulu, huf atau jaksa mengadili perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dan perkara sipil kurang lebih 50 rupiah. 4. Court of Circuit terdiri dari ketua dan anggota, bertugas keliling menangani perkara pidana dan ancaman mati. Menganut sistem juri 5-9 pribumi. Nama saya Alzaki, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum era Belanda kedua. Dalam uraian lain, sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T. Council, peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda saat itu dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang bernama Wet Oude Staatsinrichting, disingkat IS. Adapun peraturan yang diatur dalam IS antara lain meliputi yang pertama, Ordonantie, dan yang kedua adalah Regering-Verordening. Adapun yang dimaksud Volksraad adalah DPR-nya Hindia Belanda atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, yang anggota-anggotanya sebagai dipilih dari badan-badan tertentu di dalam di daerah, dan sebagai lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nasihat Raad van Indi atau suatu badan penasihat gubernur saat itu. Gubernur Jenderal yang menurut pasal 7 IS terdiri dari ketua yang diangkat oleh Gubernur Jenderalnya juga, wakil ketua 1 orang, dan anggota atau sebanyak-banyaknya 6 orang atau sekurang-kurangnya 4 orang. Terima kasih. Adapun yang dimaksud Volksraad adalah perwakilan rakyat Hindia Belanda yang anggota-anggotanya untuk sebagai dipilih dari badan-badan tertentu di daerah, dan sebagian lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nasihat Raad van Indi atau suatu badan penasehat Gubernur Jenderal yang menurut pasal 17 terdiri dari ketua yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, wakil ketua 1 orang, dan anggotanya sebanyak-banyaknya 6 orang, sekurang-kurangnya 4 orang. Itulah sebab di Hindia Belanda dahulu pernah melaksanakan pemilu jauh sebelum Indonesia merdeka untuk memilih Volksraad, di mana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsung dan sebagian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Cina, dan pribumi. Jumlah anggota Volksraad dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan.
Sampai pada tahun 1928, anggota Foxtrot sudah mencapai 60 orang dengan komposisi 30 orang pribumi, 25 orang Belanda, dan 5 dari kelompok lainnya. Rakyat yang mempunyai hak pilih memilih elektor yang kemudian memilih anggota Foxtrot. Baik, terima kasih kepada Ibu Erma yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan terkait tema yang tadi saya dan rekan-rekan presentasikan, yaitu mengenai sejarah perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia bagian pertama yang diambil dari materi pada pertemuan yang ke-10 yang terdapat pada modul. Terima kasih untuk segala kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.